Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, Waalaikumsalam. ketika kita dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi ketua RT, dan masyarakat yang kita pimpin tidak begitu menyukai manhaj salaf, dikarenakan masyarakat masih banyak memegang tradisi yang dianggap amalan. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya nih. Jadi kalau bicara Pak RT, kewajiban Pak RT itu beda sama warga biasa. Nanti naik lagi kewajiban Pak RW dalam dakwah ini tentunya berbeda dengan kewajiban Pak RT. Naik lagi nanti ke Pak Lurah, naik ke camat, naik ke bupati, naik ke gubernur, naik ke presiden. Jadi semakin kekuasaan orang itu besar, maka dia punya amanah yang besar. Yang kita tadi udah sampaikan. Kalau bicara dakwah jadi fardu ain dalam kondisi tertentu dan untuk individu-individu tertentu. Jangan sampai jabatanmu hanya untuk cari makan. Karena engkau akan ditanya, kenapa engkau biarkan orang-orang melakukan kemungkaran? Dan cuma bagaimana caranya kita? Kalau tadi dikatakan sebagai Pak RT, orang-orang pada nggak suka sama kita, ya tugas kita tetap menyampaikan agama Allah ini dengan cara yang santun. Dan itu nanti akan dibahas ya pada pembahasan-pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan gimana nih ada orang yang kayaknya Ustaz susah ngasih tahu dia. Karena di masyarakat ada tokoh masyarakat ya, ada yang lebih tua umurnya, ada yang lebih muda, kemudian ada orang nih, orang ini Ustaz sukanya ya dipuji. Ya bagaimana kita mendakwain dia? Semua ada caranya. Tapi intinya engkau memiliki beban tersebut. Maka berdoalah. Minta kepada Allah SWT agar jabatan ini tidak memasukkanmu ke neraka. Agar engkau dapat melaksanakan tugasmu. Yang paling penting nih, mulailah dengan akhlakmu. Tunjukkan kepada masyarakat yang mungkin selama ini memandang miring dakwah sunnah ini. Mereka beranggapan ini aliran baru. Mereka menganggap ini kelompok baru. Apalagi ada yang sampai menfitnah radikal. Yang suka mengkafir-kafirkan. Yang suka membid'ah-bid'ahkan. Bagaimana tuduhan-tuduhan tersebut bisa pudar dan hilang dari pikiran mereka. Maka Pak RT hendaklah dia berusaha untuk menunjukkan akhlak yang mulia. Baik, saat kadangkala ada undangan-undangan untuk acara-acara yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, tugasmu adalah mengenalkan sunnah kepada mereka. Dengan cara apa? Antum yang bikin acara. Orang kan punya acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Antum bikin acara yang sesuai dengan sunnah. Orang-orang nggak datang, apa-apa mereka nggak datang. Tapi kita undang mereka makan di rumah kita. Ini sampai ada kejadian jamaah. Ada kawan kita, dia di kampungnya, dia orang nggak mampu sebenarnya. Dia dituduh macam-macam sama masyarakat kampung. Bukan Pak RT, ini warga biasa. Akhirnya dia punya rezeki, dia cerita waktu itu. Mungkin dia beli ayam 7 ekor. Dia potong, ya dia masak sama istrinya. Kemudian orang-orang pulang sholat isya mungkin diundang. Yuk ke rumah yuk, anak ada tasyakuran. Akhirnya mereka datang makan-makan. Setelah itu bubar kata dia. Nah, cuma kayak gini, gak ada acara apa-apa. Gak ada sih. Cuma kepingin ngundang antum ke rumah seperti itu. Artinya kita perlu bersosialisasi dengan masyarakat yang sesuai dengan sunnah. Ngajak mereka makan di rumah kita ya. Karena kadang-kala kita dianggap orang antum pelit lah, nggak pernah ngajak orang makan di rumahnya atau gimana. Jadi Pak RT perlu seperti itu, menghargai mereka. Ketika ada warga yang meninggal dunia, dia menjadi orang yang pertama mengurusin jenazahnya ya. Kemudian kalau bicara mereka punya acara ritual yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah, mungkin kita tidak ikut, tapi kita tunjukkan yang sunnah seperti apa. Umpamanya kita kirim makanan buat keluarga yang meninggal dunia. Nanti tunjukkan. Sunnah ini sebenarnya indah. Agama Islam ini tidak memberatkan pemeluknya. Tapi kebanyakan kita menyusahkan diri sendiri. Karena apa? Karena tidak mengikuti ajaran Nabi SAW. Maka rasa Pak RT tadi perlu lebih bijak lagi membaca situasi dan kondisi. Dan membaca warga-warga. Oh fulan yang gak suka ya. Oh fulan yang mungkin
terprovokasi, mungkin fulan sebenarnya dia termasuk yang simpati. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.